Seorang kaki-kaki tiba-tiba ngeletak di dalam mikro, tapi orang-orang menghindar karena tidak ingin terlibat. Hanya satu pria yang maju dan menolong dengan mengangkat tubuh si pria tua. Sebagai tanda terima kasih, pria tua itu memberikan koin kepadanya lalu pergi. Namun, pria itu melihat bahwa koin tersebut berasal dari tahun 2006 dan langsung mengesaknya. Untuk bisa sampai di rumah lebih cepat, sore itu ia lewat jalan kecil untuk neroboh. Di sana, ia melihat ada sebuah pos pintu tol aneh. Michael bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Ia datang dengan mobil dan harus membayar 100 gelo untuk bisa lewat. Michael pun melemparkan uang koin 100 gelo ke dalam mesin satu persatu, tetapi pintu tidak membuka. Kesal, ia berteriak memanggil petugas, namun tidak ada seorang pun di sana. Saat itulah Michael teringat pada koin 100 gelo yang diberikan pria tua di mikro. Begitu ia memasukkan koin itu, lampu hijau langsung menyala. Ketika mobilnya bergerak maju, ia sadar jalan ini terasa sangat asing. Tiba-tiba GPS berhenti berfungsi, lalu mobilnya mulai melaju kencang dengan sendirinya. Michael menginjak rem sekuat tenaga, namun tidak ada hasilnya. Mobil itu terus melaju semakin cepat hingga akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Saat Michael terbangun, ia mengira dirinya berada di rumah sakit. Tapi anehnya, ia berada di kamar kos lamanya saat kuliah. Ia menoleh ke kalender dan tahun menunjukkan 2006. Michael bertanya-tanya, apakah ia benar-benar kembali ke masa lalu? Ia ingat bahwa hari itu adalah saat ia punya janji kencan dengan ratu kampus. Benar saja, gadis pujaannya datang mengajaknya pergi ke konser. Michael akhirnya paham bahwa ungkapan sukanya dulu memang sungguh-sungguh. Namun tiba-tiba, sebuah motor melaju kencang ke arah mereka dan menabraknya. Michael tersentak bangun. Kali ini sudah berada di kamar tidurnya sendiri di rumah. Sang istri ngomong bahwa sebaiknya ia mengurangi minum alkohol, karena kalau tidak, ia akan terus mengalami mimpi-mimpi aneh. Michael semakin bingung hingga tidak menyadari adanya tanda baru di pergelangan tangannya. Keesokan harinya, ia melihat tanda itu dan sangat terkejut. Namun rekan kerjanya berkata bahwa bekas luka itu sudah ada sejak pertama kali mereka bertemu. Michael sama sekali tidak mengingatnya. Malamnya, ia pergi ke rumah temanya untuk minum. Tiba-tiba, ibu dari temanya keluar dari kamar belakang. Michael hampir meloncat karena kaget, sebab sehari sebelumnya, ia menghadiri pemakaman wanita itu. Ia tak menyentuh minumannya dan segera berlari pergi. Dalam perjalanan, ia terus bertanya-tanya, mengapa semua kejadian aneh ini bisa menimpanya? Hingga akhirnya, ia sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Ia benar-benar sedang melakukan perjalanan melintasi waktu. Drama ini berjudul Familiar Wife yang dirilis tahun 2018.